Selamat hari Minggu, salam. Berita jemaat yang kami sampaikan pada minggu ini. Pertama, ibadah rumah tangga di bulan November sudah ditiadakan. Namun apabila ada ibadah ucapan syukur untuk dilaporkan kepada majelis jemaat dan diumumkan dalam berita jemaat. Yang kedua, berita keuangan tidak ada perubahan yang terdapat dalam lembar yang sudah dibagikan dan di WA grup jemaat. Kemudian bagi ibu bapak yang akan menyetor iuran Natal boleh disetor kepada kami. Kalau misalnya Ibu Pina sebagai bendahara tidak ada, bisa dengan saya. Kemudian kami menyampaikan sore ini kita gotong royong untuk mencor lantai gereja ramah anak karena nanti akan dipakai pada tanggal 4 Desember nanti pada Natal bersama. Kemudian kepada seluruh jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda serta anak-anak ikut dalam latihan KOR gabungan yang dilaksanakan malam Kamis dan malam Sabtu. Jadi ibu bapak yang hadir nanti setelah kita latihan KOR bersama, untuk latihan nyanyian perempuan nanti dipisah. Jadi datangnya bersama-sama supaya jangan kalau pulang jauh jangan sampai ada yang takut. Jadi kalau sekeluarga datang kira-kira berani. Nah kemudian pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mine Martalela MTH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam. Shalom, saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul dalam kasih-Nya untuk merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Kita mensyukuri akan anugerah Allah di dalam menjalani kehidupan kita, sekalipun perjalanan hidup ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kesulitan yang dapat membuat kita merasa terpisah dari kasih Allah. Namun, melalui subtema pada bulan ini, kita diingatkan bahwa oleh karena Kristus kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Sebagai umat Allah, kita telah diberikan jalan untuk datang kepada Bapa. Kita diajak untuk melihat kesetiaan dan cinta yang membawa kita kepada pemulihan, dan kita diajarkan untuk hidup dalam harmoni dan kasih melalui keluarga kita dalam sejahteranya. Dalam kasih dan kehadirannya, marilah kita mengingat betapa besar cintanya yang membawa kita ke hadapan Bapa. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan memuliakan, menghayati kasih-Nya yang menyelamatkan, serta membuka hati dan pikiran kita, mendengarkan firman-Nya dengan penuh iman. Kiranya ibadah ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat iman kita, menumbuhkan kasih dalam keluarga, dan mempererat hubungan kita satu sama lain. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2, kita masuk ke rumahnya.
dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Jemaat dipersilakan duduk. Litani pujian. Mari kita puji Tuhan, sumber segala berkat. Dan mengagungkan namamu ya Tuhan. Engkau yang memberi kami jalan untuk datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami telah gagal dalam mengasihi Engkau dan sesama. Kami mohon ampunilah kami. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia mengampuni segala dosa kita dan memberikan kita jalan untuk kembali kepadanya melalui Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 101, bait 1 sampai 3, Ya Allah yang Maha Tinggi.
yang kekasih, sesuai dengan Almanak GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini diambil dari pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-22, dengan judul perikop Rut dan Naomi. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki dari daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahalon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan yang kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu ciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini akan bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut berpaut padanya, "Berkatalah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Mine Martalela MTH. Sidang jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa, kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada kesempatan ini, karena kami sekalian telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Masih kenal dengan saya Bapak Ibu? 2 minggu saya pergi, rasanya terlalu lama. Walaupun kepergian yang pertama untuk belajar, kepergian yang kedua untuk wisata rohani, tetapi Bapak Ibu, kalau boleh jujur saya katakan, hati saya ada di tempat ini. Karena ada keluarga, ada sahabat dan teman yang saya cintai, yang saya tinggalkan. Mungkin lain kali kalau kita pergi jalan-jalan, kita pergi bersama-sama. Itu harapan saya, amin.
supaya kita rekreasi dan menikmati liburan bersama keluarga, tapi biayanya mahal Bapak Ibu. Saya kemarin pemerintah yang membiayai. Bapak Ibu, hari ini adalah hari anak, remaja dan kesejahteraan keluarga. Pertanyaan saya adalah, apa ciri-ciri atau apa contoh dari keluarga yang sejahtera? Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya menyebutkan contoh atau ciri-cirinya. Jadi keluarga yang bisa disebut dengan keluarga yang sejahtera adalah satu, apa kira-kira? Apa Pak? Damai. Bapak langsung to the point kepada nas firman Tuhan. Mungkin Pak Sea yang tahu karena ketua RT ya. Pemerintah biasanya punya program mensejahterakan masyarakat di tempat di mana pemerintah yang ada dipercayakan untuk mengaturnya. Biasanya keluarga itu bisa dikatakan sejahtera jika apa? Punya tempat tinggal, betul enggak Pak Sea? Sebagai tempat perlindungan. Besar atau kecil tidak masalah. Tetapi rumah itu memberi rasa aman dan nyaman bagi anggota keluarga yang ada. Pemerintah juga membuat batasan yang disebut sejahtera. Penghasilannya mungkin di bawah standar sekian atau di atas standar sekian. Artinya cukup makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Bisa dikatakan sejahtera. Apalagi anak-anak mendapatkan pendidikan yang cukup, akses yang diterima cukup, sehingga seseorang boleh memperoleh kehidupan yang pantas dan layak. Makanya kalau pemerintah sering membuat laporan dan lain sebagainya, biasanya masyarakat yang tinggal di pedalaman, di pelosok-pelosok, di berbagai tempat yang terpencil bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang atau tidak sejahtera. Ini standar yang dimiliki oleh pemerintah tentang kesejahteraan. Jadi kalau kita mau, ada banyak hal yang bisa dibicarakan, yang bisa kita dapatkan tentang standar ini. Tetapi di dalam nas firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Petrus juga memiliki standar. Keluarga yang sejahtera itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu, jika nas khotbah kita diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12, maka kita perlu melihat nas sebelumnya untuk memahami teks dan konteks tentang pembacaan kita hari ini. Bila kita melihat pada pasal yang ketiga ayat yang pertama, Rasul Petrus memberi nasihat kepada suami istri bagaimana mereka hidup bersama sebagai keluarga Kristen. Kemudian setelah Rasul Petrus memberi nasihat bagaimana suami istri hidup bersama, ia masuk dalam perikop kasih dan damai. Jadi perikop ini yang membuat Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau terjemahan asli Alkitab tidak ada judul, tidak ada perikop Bapak Ibu. Tidak ada pasal, tidak ada ayat-ayat seperti yang ada dalam Alkitab kita pada saat ini. Jadi ini disusun dan diatur oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya Rasul Petrus berbicara tentang bagaimana orang percaya
menderita. Dan ia harus menjalani penderitaan itu dengan sabar. Sampai kemudian di pasal yang keempat, Rasul Petrus berbicara pada konteks yang lebih luas. Kalau tadi ia berbicara tentang keluarga, maka kemudian ia berbicara tentang kehidupan jemaat. Kalau dikatakan tadi apa ciri-ciri atau contoh dari kehidupan keluarga yang sejahtera, menurut standar pemerintah kita sudah dengar, sedikit saya ulas. Menurut firman Tuhan pada pagi hari ini kita sudah baca di dalam nas yang ada. Jadi keluarga yang rukun, damai, bahagia, harmonis adalah keluarga yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Suami istri saling menghormati, orang tua anak saling menghargai. Kasih dan cinta Kristus ada di tengah keluarga. Kalau kita melihat ke perjanjian lama, menemukan bagaimana Allah menceritakan kehidupan dua orang perempuan, Ruth dan Naomi. Ini gambaran dari seorang menantu dan mertua. Kalau kita meneliti lebih dalam pembacaan Alkitab, kita menemukan banyak pesan. Memberi keteladanan sehingga ketika Ruth melihat keteladanan itu, Ruth kemudian mengakui bahwa Allah yang disembah oleh mertuanya Naomi menjadi Allahnya sendiri. Padahal Alkitab katakan tadi Ruth ini perempuan Moab. Dia bukan seorang yang percaya. Karena ia melihat keteladanan mertuanya, akhirnya ia percaya. Lalu kita juga melihat bagaimana keteladanan Ruth sebagai seorang menantu. Ia punya kesempatan untuk meraih masa depannya sendiri. Bahkan Naomi sudah memberi izin untuk dia pergi bersama menantu yang satunya lagi, yakni Orpa. Tetapi Ruth memilih setia kepada mertuanya. Akhirnya apa? Kalau kita membaca cerita Ruth dan Naomi, kita akan menemukan bagaimana berkat Allah dinyatakan bagi kedua perempuan ini. Karena mereka menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa. Jadi berkat Allah itu dinyatakan dalam kehidupan keluarga yang menjadikan Allah sebagai kepala. Berkat Allah itu terbuka dalam kehidupan keluarga Kristen ketika keluarga Kristen memberi diri dan hidupnya untuk melayani Allah dengan penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang keluarga, tentu ada banyak problema yang ada. Bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak. Berbicara tentang keluarga, kita sedang berbicara tentang unit terkecil di dalam masyarakat, tetapi menentukan bagaimana generasi ke depan. Kita bisa bayangkan dari kehidupan seorang janda yang bernama Naomi, seorang janda yang bernama Ruth. Allah membangkitkan generasi yang luar biasa. Sampai kemudian ada Yesus Kristus. Dan itu diawali karena ketaatan dan
kesetiaan kepada Allah. Jadi tepatlah apa yang dikatakan dalam nas firman Tuhan untuk kita di ayat yang ke-9. Saya akan membaca bagi kita dimulai dari kata karena pada bagian C. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi setiap keluarga Kristen itu dipanggil oleh Allah untuk menerima berkat daripada Allah. Baik dalam kehidupan kita pada masa sekarang, juga untuk generasi-generasi kita ke depan. Dan berkat yang disediakan Allah ini pasti, bukan sekedar janji, pasti. Hanya Bapak Ibu yang perlu kita pahami, ternyata ada penghalang dari berkat yang ada. Apa penghalangnya? Yakni kejahatan kita. Karena nas ini berbicara dalam konteks keluarga, maka penghalang berkat dalam kehidupan keluarga rumah tangga Kristen adalah ketika suami tidak setia, tidak takut akan Tuhan. Ketika istri tidak taat, tunduk dan hormat. Ketika anak-anak tidak menghargai orang tua, demikian juga orang tua tidak mengasihi anak-anak. Ketika sesama saudara, keluarga terjadi perselisihan dan permasalahan. Semua hal-hal ini adalah penghalang berkat dalam keluarga. Sehingga Rasul Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-8, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita renungkan? Mari kita merenung kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sampai saat ini, sudahkah kita menerima berkat Tuhan itu penuh dalam hidup kita? Yang mana lebih banyak? Berkat Tuhan ataukah justru berkat Tuhan itu terhalang oleh berbagai kejahatan, masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Bapak Ibu, nas ini berbicara untuk mengingatkan kita sebenarnya, supaya kita menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau mengakui, kalau kita mau sedikit belajar, lihatlah sekeliling kita. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur dan berantakan. Ada banyak rumah tangga Kristen yang tidak hidup rukun dan damai. Itu semua karena kejahatan, karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan masing-masing anggota keluarga terhadap Tuhan. Akhirnya pintu berkat itu terhalang untuk kita terima. Ini sebuah peringatan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum menikah, baik-baiklah untuk membangun kehidupan rumah tangga ke depan. Jangan asal pilih. Yang penting cinta, yang penting bungas, ganteng.
Bukan itu syarat utama, tetapi baik-baiklah memilih. Karena kita tidak membangun rumah tangga itu sehari dua hari, tetapi bertahun-tahun sampai maut memisahkan. Yang sudah berumah tangga, jalani kehidupan rumah tangga sebaik mungkin. Ketika Tuhan beri kesempatan untuk kita memulai dan terus memulai lembaran-lembaran baru kehidupan, tetapkan dalam hati, saya akan bangun keluarga saya menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat-berkat Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sesuai dengan janji firman Tuhan. Kalau tidak percaya, silahkan diuji saja. Kemarin saya jalan-jalan dengan beberapa kaum bapak. Ini live streaming ya. Mudah-mudahan mereka tidak dengar. Ternyata ada banyak kaum bapak terzolimi oleh istri-istri. Waktu kami jalan-jalan, istri-istri mengatur suami, mau A, jangan. Begini. Mau B, jangan. Begini. Akhirnya bapak-bapak melihat ke arah saya dan berkata, sabar, saya bilang. Ketika saya bilang sabar, saya merenung. Jangan-jangan saya juga sebagai seorang istri seperti itu. Bagaimana bapak-bapak dengan istrinya masing-masing? Bahagia atau tertekan? Di pesawat Bapak Ibu, ketika kami masuk pesawat, pramugari yang cantik mendatangi beberapa bapak dalam rombongan kami. Lalu pramugari ini bertanya, maaf Bapak, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Lalu kami jawab, ada satu teman kami yang kakinya sakit. Oke, kami bantu. Lalu dia berikan instruksi dengan begitu lembut, dengan penuh senyuman. Tiba-tiba satu bapak nyeletuk di sebelah saya. Dia bilang seperti ini, oh mak, Bu Pendeta Jaka bini ke itu di rumah, oh mak bahagianya. Saya waktu dengar seperti itu, ketawa saja mendengar komentar bapak-bapak sepanjang perjalanan kami ke Manado. Jadi rupanya ada banyak juga bapak-bapak yang teraniaya. Tapi saya rasa di gereja ini tidak ada. Amin. Jangan-jangan yang menjawab amin karena takut. Saya berkumpul dengan bapak-bapak, rame juga pembicaraan bapak-bapak. Ketika kami naik kapal, melihat pemandangan di bawah terumbu karang, lewat kaca, sedang asik-asiknya bapak-bapak melihat tiba-tiba lewat turis yang sedang berenang, hanya pakai celana dalam. Bapak-bapak bilang, Yesus Tuhan. Saya tanya, Pak, senang atau bahagia atau bagaimana? Sulit diungkapkan, kata mereka. Bapak-bapak kalau kumpul istrinya jauh, bahagia betul. Tapi saya rasa di sini tidak ya, bapak-bapak lebih senang berkumpul dengan istri. Amin. Amin. Ibu-ibu enggak usah jawab, ini bapak-bapak saja. Saya takut ternyata ada banyak bapak-bapak teraniaya ketika berkumpul dengan istri. Atau istri-istri banyak teraniaya ketika berkumpul dengan suami. Ini menjadi perenungan bagi kita. Saya ceritakan bagian yang lucunya. Tetapi ini boleh menjadi perenungan. Betul juga. Kadang-kadang ini menjadi bahan introspeksi kita. Para istri ketemu suami jarang tersenyum katanya. Kebanyakan merangut dengan sarik-sarik. Bujurkah bapak-bapak? Siapa yang menjawab bujur? Jadi jangan heran kalau di luar sana perempuan seperti pramugari datang, bapak-bapak bisa kepicut. Senyumannya, suaranya yang lembut dan lain sebagainya.
ini berbahaya. Bapak-bapak, jaga hati, jaga mata. Hiduplah takut akan Tuhan supaya berkat Tuhan tidak terhalang. Ibu-ibu, ayo kita belajar introspeksi diri supaya kita juga menjadi istri-istri yang lembut, pengasih dan penyayang. Mudah-mudahan saya seperti itu, tapi saya tidak tahu. Karena saya ini juga tidak tahu, tanyalah Papa Orel. Nanti kalau saya bilang saya baik, ternyata dalam pandangannya tidak. Jadi kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Bangun relasi kita dengan pasangan yang utama, dengan anak-anak yang utama, dengan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Anak kita jatuh dipukul, anak orang jatuh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan sarik, ada papa ajanya gugur. Anak orang, kalau anak kita bungul ikan nih gugur. Kadang-kadang seperti itu. Kita menjadi begitu ramah dengan orang, tetapi tidak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam rumah tangga kita. Karena sesungguhnya orang pertama yang harus kita layani dengan baik adalah keluarga, rumah tangga kita. Percuma kita baik dengan banyak laki-laki di luar sana, dengan suami kita tidak. Percuma kita baik dengan banyak perempuan di luar sana, tetapi dengan istri kita tidak. Percuma kita baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi dengan anak-anak kita kasar. Dengan orang tua kita tidak sopan. Demikian juga dengan orang-orang terdekat kita. Pelayanan keluarga yang utama adalah keluarga itu sendiri, baru keluar. Kiranya hari kesejahteraan anak, remaja dan keluarga ini mengingatkan kita, kasih dan damai adalah pintu untuk membuka berkat Allah. Tetapi kejahatan-kejahatan kita adalah pintu tertutup untuk setiap berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama mendengar puji-pujian dari sekolah hari Ahad atau seksi pelayanan anak sekarang. Dipersilahkan.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian anak-anak kami, bagi mereka sorga yang ada adalah keluarga mereka. Ini menjadi doa juga motivasi bagi kami para orang tua untuk menghadirkan suasana sorga di tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, biarlah pujian ini menyatakan kerinduan kami semua untuk menjadikan Tuhan kepala dalam keluarga kami. Sehingga ketika Tuhan menjadi kepala, damai sejahtera, berkat-berkat Allah boleh senantiasa dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, semua menjadi berkat yang dapat kami nikmati bersama orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Kami memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Selaku orang tua, dalam kami mendidik, mengajar, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, generasi-generasi ke depan yang Tuhan telah percayakan untuk kami. Engkau juga memberkati kami para orang tua, agar kami mampu memberikan nafkah terbaik, lahir maupun batin, kepada anak-anak kami. Dan agar kami mampu melakukan itu semua, berikan kami kesehatian, suami istri, selaku ayah, selaku ibu, dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Mampukan kami bersepakat, seia sekata, seiring sejalan, sehingga bergandeng tangan kami boleh membangun kehidupan rumah tangga kami masing-masing yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami selaku orang tua, berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka di masa kanak-kanak. Biarlah mereka menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Demikian pula anak-anak remaja kami, anak-anak muda kami, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka, yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka, mencari identitas dan jati diri. Biarlah dalam pencarian ini Tuhan yang mereka temukan, membimbing, menuntun, mengarahkan mereka untuk melakukan yang terbaik di masa muda mereka, menjadi anak-anak yang taat, patuh, hidup takut akan Tuhan, menjadi generasi-generasi gereja yang kuat di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja di seluruh dunia berperan serta di dalamnya untuk mengupayakan kesejahteraan setiap keluarga Kristen yang ada. Biarlah gereja menjadi motor penggerak yang ada, sehingga setiap keluarga-keluarga boleh menemukan Tuhan sebagai kepala keluarga. Karena ketika Tuhan ada di tengah keluarga-keluarga yang ada, maka berkat-berkat Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap keluarga yang ada. Kami berdoa pula bagi majelis sinode GKE, majelis resot, calon resot, majelis jemaat, calon jemaat, kelompok jemaat, pos PI GKE, dalam setiap pelayanan bagi keluarga jemaat GKE. Biarlah semua boleh senantiasa dapat dirangkul dengan baik. Program-program penata layanan yang dibangun, kesatuan, kesehatian, dan kerjasama boleh terjalin antara jemaat dan majelis di tingkat sinode sampai di tingkat jemaat yang ada. Biarlah Tuhan, kami para pelayan yang ada di dalamnya mampu mengupayakan yang terbaik bagi keluarga-keluarga Kristen untuk selalu hidup menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa, ada banyak keluarga Kristen yang memiliki harapan, tetapi juga ada banyak yang memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah setiap keluarga yang ada, meneguhkan hati mereka untuk terus berpengharapan,
menguatkan hati mereka untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang terjadi baik di dalam keluarga Kristen ataupun yang datang dari luar yang dapat merusak, menghancur leburkan keluarga-keluarga yang ada. Tetapi kami percaya selama Tuhan kami jadikan penolong kami, selama Tuhan kami jadikan kepala-kepala dalam kehidupan rumah tangga kami, maka Tuhan sendiri akan menuntun, membimbing, mengarahkan, memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap kepala keluarga, suami, istri, orang tua, anak, anggota keluarga lainnya untuk bersehati mencari perkenanan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi program GKE secara umum menuju gereja ramah anak dan gereja ramah remaja dan pemuda. Kami akan bersama-sama bekerja sama, bersatu hati, sehingga program GKE yang ada ini boleh tercapai di tingkat resort, di tingkat jemaat, dan penata layanan yang terbaik dapat kami berikan bagi anak-anak kami, remaja dan pemuda, supaya mereka yang menjadi tulang punggung gereja di kemudian hari, mereka yang akan melanjutkan estafet pelayanan-pelayanan kami para orang tua, mereka boleh menerima visi yang ada, dan dengan misi gereja mereka bersehati untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka di masa muda. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keberadaan kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu lah yang memampukan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Kai Yakobus, Mama Kesi, Kai Angel yang juga saat ini dalam pengobatan dan perawatan, dan beberapa jemaat lainnya yang harus dengan rutin menjalani perawatan dokter. Engkau memberkati mereka semua. Juga terkhusus kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Santi Jakaria. Kau menolong ia dalam pengobatan yang ia jalani sampai detik ini. Lelah, sakit, dan berbagai perasaan yang tidak menentu pasti ia alami dalam proses pengobatan ini. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan ia putus asa. Bersama dengan keluarga ia tetap kuat menjalani pengobatan demi pengobatan, perawatan demi perawatan, dan Tuhan akan memberkati obat-obatan, tindakan-tindakan medis yang boleh dijalani sampai saat ini. Beri kekuatan lebih bagi keluarga ini, khususnya bagi Ibu Santi Jakaria yang sedang sakit. Dan kami percaya tidak ada satupun pergumulan dalam hidup mereka yang Tuhan izinkan terjadi melebihi kekuatan mereka. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau akan menolong, Engkau akan menguatkan dan memampukan mereka. Asalkan mereka tetap berpegang teguh, percaya kepada penyertaan dan pemeliharaan Allah. Pertolongan Allah akan terus mereka terima dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran Bapak Riki Jaya dan Ibu Liling pada tanggal 9 November, Bapak Herwan Sutyo, Nova Riana Situmeang yang merayakan ulang tahun kelahiran pada tanggal 3 November dan 5 November, Bapak Yansen Dwi Kayangan pada tanggal 5 November, Heliana pada tanggal 6 November, Upak Putri yang merayakan ulang tahun kelahiran juga pada tanggal 6 November, Ibu Heni Helpiana Melswit pada tanggal 6 November bersama juga dengan Ibu Juani Simajuntak yang merayakan ulang tahun pada tanggal 6 November. Juga anak kami Jeremy Josandre Krispandeo pada tanggal 9 November. Baik mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan ataupun yang merayakan pertambahan usia kelahiran, berkati mereka dengan segala yang baik, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, berkat di tengah rumah tangga mereka menjadi kesayangan dan kebanggaan
bagi anggota-anggota keluarga, terutama menjadi anak-anak Allah yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia, kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, rasa takut akan Tuhan, rasa syukur dan cinta Tuhan terus tambah-tambahkan dalam kehidupan anggota jemaat yang ada, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan senantiasa dipuji dan diagungkan. Berkati seluruh kehidupan jemaat kami Tuhan, para janda duda, orang tua lanjut usia, jemaat kami dalam pergumulan masalah sakit penyakit, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, memelihara hidup mereka. Kami menyerahkan penatua diakon, majelis, seluruh pelayan-pelayan kategorial, pelayan-pelayan yang melayani untuk anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggu, setiap kami yang terlibat dalam pelayanan gereja besar ataupun kecil, Tuhan memberkati kami, memberkati pula panitia pembangunan yang sampai saat ini terus mengupayakan yang terbaik bagi pembangunan gereja kami, juga memberkati setiap jemaat agar dalam kelebihan bahkan dalam kekurangan sekalipun mereka tetap mau berbagi dan memberi. Memberkati panitia Natal yang kurang lebih 1 bulan lagi akan mempersiapkan Natal kunjungan yang ada. Engkau berkati mereka, Kau cukupkan seluruh kebutuhan keuangan dana kami, supaya tidak ada kendala dalam perayaan Natal kunjungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember ini nanti. Tuhan, Engkau memberkati kami semua agar kami bersama panitia yang ada terus bekerja sama mengupayakan yang terbaik, dan melaluinya nama Tuhan juga dimuliakan. Kami menyerahkan juga pembangunan gereja ramah anak, aula kantor, majelis resort, majelis jemaat. Biarlah Engkau juga memberkati agar di tahun ini paling tidak boleh terselesaikan lebih dari separuh, sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai aktivitas-aktivitas kami ke depan. Kami akan melakukan segala apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sang sumber berkat yang akan mencukupi setiap kebutuhan dan keperluan kami, khususnya bagi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan untuk kami lakukan. Dan biarlah segala puja-puji, hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami, karena kami boleh merayakan hari kesejahteraan keluarga gereja Kalimantan Evangelis ini. Biarlah berkat Tuhan atas setiap rumah tangga boleh kami terima penuh dalam hidup kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami yang boleh kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Demikian kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah diberikannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Kami percaya bahwa oleh Kristus kami beroleh jalan masuk kepada Allah. Untuk itu, perkenankan kami membawa persembahan tanda syukur kepadamu. Kiranya segala sesuatu yang kami berikan dapat dipakai untuk kemuliaan namamu dan untuk pelayanan kepada sesama. Amin. Sementara persembahan diserahkan, jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait 1 sampai dengan selesai. Bawa persembahanmu.
Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diminta di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Naik sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkatilah hidup keluarga kami. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 2, Keluarga Hidup Indah.